Hi everyone. Let me introduce myself. Kenalin, nama saya Priscilla Bella Selvara dari kelas 5B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep laba. Laba dalam istilah keuangan adalah ringkasan hasil neto dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Laba merupakan bagian dari informasi perusahaan yang paling banyak diminta oleh pasar keuangan. Sedangkan secara konseptual, laba bertujuan untuk memberikan pengukuran pada perubahan kekayaan pemegang saham atau stakeholder selama satu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sampai sejauh mana sih bisnis tersebut dapat menutupi biaya operasi dan memperoleh imbal hasil untuk para pemegang sahamnya. Kita masuk ke konsep laba ekonomi. Yang pertama, laba ekonomi ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya ditunjukkan dengan perubahan nilai pasar dari aset usaha. Nah, laba ekonomi juga selisih antara pendapatan dengan total biaya. Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya intrinsik dan eksplisit. Biaya implisit ini adalah penggunaan aset atau biaya peluang karena faktor produksi. Biaya eksplisit itu biaya bisnis seperti pembayaran pemasok, sewa, gaji, seperti itu dan lain-lain. Yang kedua adalah laba permanen. Laba permanen ini atau permanent income merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis. Laba permanen itu mencerminkan laba jangka panjang. Lalu ada laba operasi atau operating income. Adalah laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Laba ini tuh merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Sekarang lanjut ke konsep laba akuntansi. Yang pertama ada laba akuntansi atau laba dilaporkan. Didasarkan pada konsep akuntansi akrual, meskipun laba akuntansi mencerminkan aspek laba ekonomi dan permanen, tetapi laba ini tidak ditujukan untuk mengukur dua konsep tersebut. Jadi, laba akuntansi itu laba yang hanya memperhitungkan biaya eksplisit. Rumusnya yaitu total pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dapat kita lihat di laporan laba rugi. Yang kedua ada pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba kan. Nah, dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran laba. Ada kondisi yang diperlukan untuk pengakuan adalah bahwa pendapatan itu harus dapat direalisasi. Dan yang kedua adalah yang pendapatan dapat diterima. Setelah pendapatan diakui, maka biaya yang bersangkutan dikaitkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan laba. Perlu diperhatikan bahwa beban akan diakui ketika kejadian terpenuhi yang terkait itu sudah terjadi. Tidak perlu kapan arus kas keluar terjadi langsung diakui. Jadi kapan arus kas itu keluar maka akan langsung diakui pendapatannya. Yang ketiga, laba akuntansi versus laba ekonomi. Ingat bahwa laba ekonomi berbeda dengan arus kas, karena laba ekonomi tidak hanya memasukkan arus kas ini, tetapi juga perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan.
Nah, beberapa alasan yang menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi. Yang pertama, ada konsep laba alternatif, biaya historis, basis transaksi, konservatisme, dan juga manajemen laba. Yang keempat, komponen laba yang terakhir ada komponen permanen, sementara, dan nilai yang tidak relevan. Di sini hal yang sangat berguna untuk melihat laba yaitu komponen berulang yang laba akuntansinya diharapkan terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas bentuknya. Komponen sementara yakni komponen tidak berulang laba yang akuntansinya satu kali aja. Laba akuntansinya itu hanya sekali saja. Terakhir adalah komponen nilai yang tidak relevan. Komponen ini tidak memiliki kandungan ekonomis. Komponen tersebut juga merupakan distorsi akuntansi. Lalu kita masuk dalam implikasi analisis. Implikasi analisis yang pertama adalah penyesuaian laba permanen. Analis itu perlu untuk menentukan lebih dulu komponen berulang dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba dengan tepat. Untuk menggambarkan laba permanen, laba inti perusahaan harus mencerminkan kekuatan laba jangka panjang perusahaan tersebut. Menentukan laba inti merupakan langkah pertama yang penting dalam mengestimasi laba permanen perusahaan. Selanjutnya ada penyesuaian laba ekonomi. Dalam menyesuaikan laba akuntansi untuk menentukan laba ekonomi, maka perlu mengadopsi pendekatan yang memasukkan instruksi semua komponen laba. Salah satu cara untuk melihat laba ekonomi adalah perubahan neto pada kekayaan pemegang saham yang timbul dari sumber non-pemilik, sehingga pendekatan tersebut mencakup semua perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Yang terakhir ada penyesuaian laba operasi. Analis sering memulai dengan menentukan laba inti di mana mereka tidak memasukkan komponen laba non-operasi seperti beban bunga. Namun, laba operasi mencakup semua pendapatan dan beban yang terkait dengan bisnis operasi perusahaan, tanpa melihat apakah komponen tersebut recurring atau non-recurring. Untuk tujuan konsistensi laba operasi mengacu pada laba yang dihasilkan, yaitu dari aktivitas bisnis, bukan dari perbendaharaan, tanpa memperhatikan berulang atau tidak berulang. Nah, implikasi analisis ini menyesuaikan laba akuntansi yang merupakan tugas penting dalam analisis keuangan. Laba ekonomi dan laba permanen berbeda sifat dan tujuannya, sehingga penyesuaian sangat diperlukan untuk menentukan setiap pengukuran yang dapat berbeda secara substansial. Materinya sampai sini dulu ya everyone. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Bye-bye.